Unjuk rasa di depan kantor Kejari Bualemo sempat bersih tegang. Pengunjuk rasa menuntut kejelasan penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif. Ratusan ASN kedapatan tidak masuk kantor tanpa keterangan saat Wali Kota Gorontalo sidak di sejumlah kantor dinas. Seorang warga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diterkam ular piton sepanjang 6 meter. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sejumlah pelajar SMA di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia saat polisi menggelar operasi zebra. Polres Pelabuhan Makassar yang menggelar operasi zebra menindak sejumlah pelanggar lalu lintas melalui sistem etle, termasuk pengendara di bawah umur yang kedapatan mengemudi tanpa kelengkapan surat dan tidak memenuhi syarat usia. Polisi mendapati banyak pelajar SMA yang mengendarai motor tanpa helm dan tanpa plat nomor lengkap dan SIM. Pelanggaran tersebut langsung diproses secara digital dan surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Selain itu, polisi juga langsung menelpon orang tua pelanggar untuk mengambil kendaraan anaknya sehingga setelah ditilang, pelajar SMA tidak lagi membawa kendaraan ke sekolah. Orang tua anak saya ikut dia. Hari ini hari ke-11 kami melaksanakan operasi zebra. Sasaran kami hari ini yaitu anak sekolah, di mana dari 8 prioritas sasaran kami termasuk salah satu pengendara yang di bawah umur dan pengendara yang tidak menggunakan helm. Samping itu juga kami melakukan edukasi kepada para anak sekolah. Kami juga meminta untuk menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah. Bagi yang tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm, kami meminta orang tuanya untuk menjemput motornya ke sekolah. Saudara, sejumlah pengendara di Parepare, Sulawesi Selatan nekat putar arah demi menghindari operasi zebra 2025. Satlantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan menggelar operasi zebra 2025. Pada operasi kali ini, 191 pengendara diberi sanksi tilang lantaran berkendara tanpa kelengkapan. Mayoritas pengendara yang diberi sanksi merupakan pengendara roda 2. Mereka umumnya tak menggunakan helm saat berkendara. Sejumlah pengendara lainnya nekat putar arah untuk menghindari operasi zebra. Jelaskan bahwa selama kegiatan operasi zebra ini, khususnya di Kota Parepare, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare telah melakukan penindakan sebanyak 191 penindakan berupa tilang, yang dimana tilang etle sebanyak 168 pelanggar, kemudian tilang manual 23. Untuk pelanggaran khususnya di etle, 168 pelanggar ini didominasi masih pelanggaran tidak menggunakan helm, khususnya boncengan. Saudara, puluhan massa aksi dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bualemo menuntut penanganan dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2020 hingga 2022. Meski telah memeriksa sejumlah saksi, namun belum ada penetapan tersangka. Aksi unjuk rasa dari berbagai organisasi di depan kantor Kejari Bualemo ini sempat memanas saat pengunjuk rasa mau menerobos pagar Kejari. Mereka menuntut kejelasan penyidikan yang dilakukan terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Sekretariat DPRD Bualemo tahun anggaran 2020 hingga 2022.
Masa aksi mendesak agar Kejari Bualemo serius dalam menangani kasus ini dan segera menetapkan tersangka. Jadi kami fokus mengawal persoalan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif yang itu terjadi di DPRD Kabupaten Bualemo. Dan tuntutan kami di Kejaksaan Negeri Bualemo itu jelas, yang pertama kami ingin pihak kejaksaan itu tidak tebang pilih. Yang kedua, proses ini kami tunggu hasil untuk kemudian mempercepat proses penetapan tersangka. Sehingga semua dukungan-dukungan yang kami lakukan dalam hal ini untuk mengawal kasus ini tetap kami akan sampaikan, karena kami pikir ini penting untuk kemudian mengawal semua kasus yang ada di Kabupaten Bualemo. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bualemo menegaskan kasus korupsi perjalanan dinas DPRD ini terus dalam penyidikan dan sekitar 20 orang saksi di lingkungan DPRD Bualemo telah diperiksa hingga proses penyidikan berlangsung cukup lama. Bapak Ibu Perdis itu hampir 200 saksinya dan sekarang sudah separuh jalan. Kita tim DIK mengharapkan bahwa semua saksi kita periksa. Habis itu ini kepala-kepala tua-tuanya ini, tua-tua Yahudi kita periksa. Seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada desakan penetapan tersangka. Belum. Kita masih pemeriksaan saksi. Karena teman-teman kalau kita lewatin saksi yang 50 ini, orang udah terima uang juga. Jadi 50 sampai 100 saksi ini, walaupun mungkin cuma 4 juta, 5 juta, tapi itu uang rakyat. Kalau kita skip itu, nanti dihitung BPKP, tidak sampai begitu. Bapak Ibu mungkin tahu, temuan inspektorat itu dan BPKP itu cuma 200-an juta. Tidak seperti itu. Satu sprindik itu 400% dari situ. Dan satu sprindik lagi itu 800% dari situ. Sebelumnya penyidik pidana khusus Kejari Bualemo pun telah menggeledah kantor DPRD Bualemo serta sejumlah hotel di berbagai daerah demi mengumpulkan bukti dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif. Tim Liputan, Kompas TV Bualemo, Gorontalo. Saudara, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek yang terletak di Desa Bonetiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dijual melalui situs online. Sebelumnya pada tahun 2020, pulau ini juga sempat dijual melalui situs online dengan harga yang cukup murah. Pulau Pendek di Desa Bonetiro, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang mempunyai pasir putih ini dijual dalam akun situs digital agen penjualan real estate. Dalam situs online tersebut ditampilkan deskripsi pulau secara lengkap, seperti lokasi yang tidak terlalu jauh dengan bandara di kota Bau-Bau. Pulau Pendek memiliki luas 240 hektar dengan pemandangan eksotik dan hamparan pasir putih, serta laut biru di sekelilingnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, di perairan Pulau Pendek juga terdapat gugusan terumbu karang dengan berbagai spesies biota laut. Menanggapi informasi pulau dijual, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa langsung meninjau lokasi pulau dan memastikan tidak akan terjadi penjualan pulau meski telah diumumkan di sebuah situs online. Desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, kita langsung datang di Pulau Pendek dan kami melihat langsung bahwasannya memang isu itu sudah sempat disebarkan di media sosial. Tapi ini bukan hal baru, 2 tahun lalu juga dilakukan hal yang sama. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Jadi ini kita pastikan tidak ada dan kita lihat di tempat ini sejauh ini aman-aman saja, tidak ada hal seperti tersebut. Sebelumnya 5 tahun lalu 2020, Pulau Pendek pernah dijual dalam situs online dengan harga yang murah, yakni Rp36.000 per meter persegi. Tim Liputan Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Ratusan ASN kedapatan tidak masuk kantor tanpa keterangan saat Wali Kota Gorontalo sidak di sejumlah kantor dinas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke menahan 4 orang penumpang pesawat tipe Cessna yang mendarat di Bandara Mopah Merauke. 3 dari penumpang merupakan warga negara asing yang diduga tidak memiliki izin resmi. Pesawat tersebut datang dari Australia dan membawa 4 orang, terdiri dari 1 warga negara Indonesia sebagai kopilot dan 3 warga negara asing asal Australia dan salah satunya adalah pilot. Kepala Kantor Imigrasi Merauke menjelaskan bahwa dokumen penerbangan dan izin masuk pilot serta kopilot telah dinyatakan lengkap, namun 2 penumpang lainnya diduga merupakan penumpang gelap. Keempat penumpang telah ditahan dan masih menjalani proses penyidikan oleh tim imigrasi. Selain itu diduga salah satu penumpang gelap asal Australia tersebut merupakan DPO. Terkait pesawat PA Cessna ya, yang dari Australia itu untuk prosedur dokumen itu lengkap dan membawa 4 orang ya dalam pesawat tersebut. 1 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing, di mana 2 itu adalah pilot dan 2 adalah penumpang. Jadi saat ini lagi masih dalam pendalaman pemeriksaan di imigrasi terkait kejadian dengan adanya 2 penumpang gelap dalam pesawat tersebut. Ya, untuk sementara kami tahan lagi dalam penyidikan imigrasi untuk proses lebih lanjut. Kalau untuk itu kita belum bisa sampaikan juga karena masalahnya kemarin kita baru lakukan penyidikan ya kulit luarnya saja, baru yang bersangkutan itu satunya itu bebas bersyarat ya, sudah lepas dari hukuman ya. Di Australia? Ya, di Australia. Yang satunya itu terlibat narkoba, jadi masih kita lakukan penyidikan lebih dalam lagi. Saudara, Wali Kota Gorontalo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah kantor dinas di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo demi memastikan kinerja pegawai. Ratusan ASN didapati tidak berada di kantor saat jam kerja tanpa keterangan. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea melakukan sidak 4 kantor dinas di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo, yakni Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kelautan, dan Pertanian, serta Dinas Pangan. Dari sidak ini, Wali Kota Gorontalo mendapati ratusan ASN tidak hadir tanpa keterangan saat jam kerja. Dari 4 kantor dinas yang disidak, Dinas Kesehatan jadi yang terparah, yakni sebanyak 68 pegawai tak hadir. Sementara Dinas Pendidikan, 50 ASN tidak berada di kantor saat jam kerja tanpa alasan yang jelas. 2 kantor dinas lainnya, seluruh ASN tetap hadir. Wali Kota bilang ASN yang kedapatan bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diberi surat peringatan 1 dan diminta untuk mengikuti apel esok hari. Dari 4 itu yang parah Dinas Kesehatan 68 orang, baru yang 1 apa? Pendidikan 50 orang. Alhamdulillah pangan lengkap, pertanian lengkap. Jadi ini satu pembelajaran bagi masing-masing pegawai. Dan mereka diwajibkan untuk apel besok pagi dan tidak hadir apel besok pagi di kantor itu. Artinya saya tidak pernah melarang, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah melarang pegawai keluar, tetapi harus membawa surat. Dan ini yang sepertinya kurang perhatian. Padahal saya tidak pernah melarang, urusan pribadi silakanlah, tidak melarang urusan pribadi, tetapi harus ada izin. Nah, kalau begini kondisinya, nanti insya Allah kita suruh tangkap sama satpol kalau berjalan tidak izin. Tangkap sama satpol kalau tidak izin. Nah, karenanya kita coba untuk mengunjungi semua OPD untuk mengingatkan mereka. Wali Kota berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dapat bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, harga ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak. Kenaikan harga per kilogram mencapai Rp10.000. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini diduga karena meningkatnya permintaan untuk makan bergizi gratis. Naiknya harga ayam potong membuat pedagang mengeluh lantaran daya beli masyarakat mulai menurun.
Pedagang yang biasanya menjual ayam sekitar 100 ekor per hari, kini hanya bisa menjual 20-30 ekor ayam per hari. Hari ini ada kenaikan harga ayam, Pak. Drastis. Drastis ya? Itu biasanya dari harga berapa, Pak? Kemarin-kemarin itu bukan bilang naik loncat. Loncat ya? Iya. Dulu normal naik 30. Naik 30 ya? Iya. Per kilo. Pengaruhnya, Pak, pengaruh kenaikannya? Gara-gara kemungkinannya MBG. Dari MBG ya? Karena kan itu biasa. Alam aja ya? Tapi kemungkinannya begitu. Dari pusat dia. Dari pusat ya? Iya. Karena kalau kita kesang begini di pasar, pusing juga cari dalam bagaimana dulu. Pak, kira-kira apa dampaknya, Pak? Apakah pembelinya kurang atau gimana? 85% begitu. Seorang warga di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diterkam ular piton sepanjang 6 meter. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, kasus meninggalnya seorang mahasiswa usai mengikuti Diksar Mapala di Universitas Negeri Gorontalo hingga kini belum diketahui penyebabnya. Keluarga korban merasa polisi lambat melakukan penyelidikan padahal telah dilakukan ekshumasi jenazah. Kasus meninggalnya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti pendidikan dasar Mapala Fakultas Ilmu Sosial belum menemukan titik terang penyebab kematian korban. Meski telah memasuki tahap penyidikan dengan pemeriksaan puluhan saksi, mulai dari peserta, panitia, alumni, pihak kampus hingga dokter yang menangani korban saat di rumah sakit, serta ekshumasi terhadap jenazah korban di Kabupaten Muna, Sulawesi Tengah, namun belum menemukan kejelasan kasus ini. Kuasa hukum keluarga korban mengaku belum pernah menerima informasi atau pemberitahuan terkait perkembangan kasus ini. Keluarga mengaku kecewa dan mendesak agar Polres Bonepolango segera menetapkan tersangka dalam kasus yang dinilai nyata adanya tindak kekerasan. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan dari pihak penyidik Polres Bonepolango. Nah, inilah yang kami sesalkan sampai kenapa? Karena hingga saat ini sudah 1 bulan lebih dilakukan ekshumasi pasca meninggalnya almarhum. Namun sampai hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak penyidik apakah sudah ada penetapan tersangka atau belum. Oleh karena itu kami mendorong pihak penyidik untuk segera menetapkan tersangka. Apalagi yang ditunggu sebenarnya. Saat ini sudah cukup jelas. Ada panitia mengakui bahwasanya terjadi kekerasan. Hingga kini Polres Bonepolango pun belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini, mulai dari hasil ekshumasi maupun penetapan tersangka. Tim Liputan Kompas TV Bonepolango, Gorontalo. Saudara, seorang pria di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berumur 2 tahun. Menurut keterangan polisi, korban merupakan anak dari pasangan yang telah berpisah. Kejadian ini berawal ketika korban dititipkan kepada pelaku yang merupakan kekasih ibu balita. Namun setelah ibu korban pergi kerja, pelaku mengirim pesan jika korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, korban telah dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku mengaku menganiaya korban di rumah kontrakannya menggunakan gagang sapu ijuk dan balok kayu. Polisi kini mendalami motif pelaku melakukan penganiayaan. Anak yang dilakukan oleh saudara R, untuk motifnya masih kami dalami. Terkait ini dugaan awal adanya kesalahan ya dari terkait saudara R ini terhadap anak tersebut. Untuk pemeriksaan sekarang ini perkembangannya kita yang kita periksa terduga pelaku atas nama R, ibu korban atas nama L, dan mantan suami korban.
Saudara, polisi menahan seorang lansia berusia 70 tahun usai membawa anak berusia 4 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini diketahui usai orang tua melapor ke polisi dan melihat dari rekaman kamera pemantau saat korban diculik. Dugaan pencurian terhadap bocah kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini terekam kamera pemantau atau CCTV. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa seorang pria lansia yang tidak dikenal. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban langsung melakukan pencarian dan menemukan lansia tersebut. Menurut polisi, pria yang telah berusia 70 tahun ini mengaku saat menuju ke rumah keluarganya menemukan anak tersebut berada di jalan dan hampir ditabrak motor. Sehingga ia mengambil anak tersebut dan dibawa ke rumahnya menggunakan angkot. Jadi pada saat ini anak korban ini bermain-main di pinggir di jalan situ di blok-blok 6, itu ada sementara melintas terduga pelaku Pak Herianto ini berjalan kaki. Dia melihat bahwa anak ini hampir ditabrak oleh motor sehingga diambil ini anak. Kemudian dia bawa jalan. Penelusuran CCTV itu sampai dia melintas di depan Polsek Manggala di situ. Kemudian naik angkot lagi penelusuran CCTV. Sehingga dilakukan pencarian anggota Polsek Manggala bersama warga karena sudah dilempar di grup. Sementara itu, orang tua korban bersyukur anaknya telah kembali. Adapun terkait lansia yang membawa anaknya, ia tidak mengenalnya, namun dikatakan sering datang ke rumah kerabatnya di sekitar rumah korban. Warga sekitar yang memang membantu di RT RW di blok 7. Nah, itu membantu dan memviralkan juga ya teman-teman di warganet atau di media sosial dan ikut memviralkan sampai alhamdulillah bisa ditemukan. Jadi ternyata orang yang bersama dia ini itu memang sering ke sini, tapi bukan warga di sini. Ya, jadi dia warga Pacerakam, Dayak, cuma dia punya keluarga di sini. Polisi yang melakukan pemeriksaan fisik tidak ditemukan tindak kekerasan pada korban. Meski begitu, polisi masih melakukan pemeriksaan kepada lansia tersebut. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang warga di Kelurahan Jaya Bakti, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, diterkam ular piton sepanjang 6 meter. Korban diterkam ular jenis piton saat dalam perjalanan pulang menuju kampungnya. Dalam kondisi panik, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Dua warga yang datang tidak berani menghadapi ular piton tersebut hingga meminta pertolongan warga yang lain. Sejumlah warga kemudian menolong korban dengan memotong ular tersebut, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah korban. Bisa dengar teriakan langsung lari ambil barang. Saya cari di mana nih yang teriakan yang ada ini. Ternyata saya diam-diam saya pukul kayu apa sih mau saya tidak bisa dengar lagi. Ternyata ada teriakan nih, ada teman yang lewat di jalan itu terguling, terbang sudah di lingkar ular itu orang itu. Korbannya sudah dilingkar ular. Sudah dilingkar ular. Tapi mereka tidak berani potong karena takut juga. Setelah datang saya baru kita carikan cara bagaimana supaya bisa kita bunuh ular itu. Terus ularnya berapa kali dipotong? Ularnya itu 4 kali dipotong baru lepas itu korban itu. Mulai tidak mengamuk ular itu. Terus mau patok lagi kita, saya mau ini. Mau patok lagi Bapak? Kita langsung saya panggil teman, kasih apa dulu? Alihkan dulu saya supaya ini perhatiannya ular itu jangan perhatikan saya, bisa potong lagi. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.